1% yang akan merubah hidup kamu untuk menentukan ide usaha, ide jualan, dan ide bisnis. Dan selamat untuk teman-teman yang mungkin mempunyai kesibukan lain dalam hal ini, mungkin sebagai karyawan, sebagai ibu rumah tangga, ataupun mempunyai kegiatan yang sifatnya itu wajib, namun mempunyai rencana untuk membangun sebuah bisnis, membangun sebuah brand, dan membangun mau jualan demikian. Namun sebelum video kali ini kita lanjut, alangkah lebih baiknya teman-teman yang baru bergabung di channel ini bantu kami untuk subscribe dan like-nya. Kemudian kalau ada kritik, saran, ada diskusi terkait dengan penyampaian saya ataupun ada masukan lain-lain, bisa tinggalkan komentar di bawah. Kita bisa sharing di video selanjutnya. Oke. Kenapa hanya butuh 1% saja untuk menentukan sebuah bisnis, menemukan ide usaha, menemukan ide jualan, dan menemukan ide bisnis? Kenapa hanya butuh 1% aja dari kesibukannya teman-teman? Saya kan gini ya, misalkan teman-teman itu kesibukannya itu saya katakan 100%, jadi hanya butuh meluangkan waktu 1% saja untuk menentukan, untuk menemukan sebuah ide gagasan usaha di mana idenya itu bakalan cocok dan pas dengan teman-teman. Yaitu ya misalkan teman-teman seorang karyawan swasta ataupun seorang karyawan BUMN, bahkan mungkin sebagai PNS ataupun dan lain-lain, atau bahkan misalkan Anda adalah ibu rumah tangga yang mempunyai rutinitas ataupun mempunyai kewajiban yang memang tidak bisa ditinggalkan, namun menentukan usaha apa saja, menemukan ide usaha apa yang bakalan cocok bagi teman-teman. Oke. 1% tersebut adalah hanya ilusi ya. Membangun sebuah bisnis, membangun sebuah usaha, ataupun merintis sebuah usaha, berjualan, itu tidak mudah. Dan yang tak kalah penting, sangat sulitnya adalah menemukan ide usaha, menemukan ide jualan itu sendiri juga sangat-sangat tidak mudah. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dalam dunia usaha, membangun, merintis, dan mengembangkannya itu tidak ada ilmu pasti yang kemudian diterapkan, kemudian sukses, itu tidak ada. Faktanya di lapangan, improvisasi, usaha-usaha yang besar ataupun usaha-usaha yang mungkin notabene CEO-nya ataupun yang punya itu berlatar belakang pendidikan tinggi, bahkan seorang ekonom pun itu sering kali di lapangan terjadi improvisasi yang sama sekali tidak sesuai dengan teori-teori yang bersebaran di dunia perkampusan atau bahkan ada kelas terkait dengan kelas ekonom dan lainnya. Itu selalu hampir ada improvisasi pada saat melaksanakannya. Jangankan perusahaan besar, saya contohkan usaha saya sekarang, usaha rombongan, usaha yang mungkin sifatnya skopnya itu masih berbentuk rombongan dan masih lingkup kecil skala UMKM. Dan apakah karena usaha ini kecil kemudian gampang menjalankannya? Ya tidak juga ya. Faktanya ya seringkali pada saat pembukaan awal, kemudian pertengahan, dan bahkan sekarang selalu saya improvisasi, menyesuaikan dengan pasar demikian. Kenapa saya bilang improvisasi? Faktanya ya misalkan di tahun pertama itu ya mungkin bingung gimana caranya orang itu mau beli ke produk kita. Kemudian ada orang beli itu udah seneng. Kalau di tahun-tahun pertama ataupun pada saat pembukaan mungkin case-nya itu hanya seperti itu, gimana caranya orang datang dan membeli produk kita. Seiring berjalannya waktu di pertengahan tahun,
mau masuki tahun kedua itu sudah ada improvisasi. Nah, yang saya harapkan untuk mengembangkan usaha ini ya bukan hanya sebatas gimana caranya ada orang datang mau beli begitu saja, ya enggak. Artinya ada improvisasi. Dalam hal ini ya, kalau yang di tahun pertama mungkin pencapaiannya itu 10, gimana di tahun kedua ini ya, yang datang bukan cuma segitu, yang beli bukan cuma segitu. Artinya harus ada improvisasi demikian. Kemudian seiring berjalannya waktu karena tempat usahanya itu pindah-pindah dan setiap lokasi itu ada ritmenya masing-masing. Kalau kebetulan kalau yang sekarang tempat saya jualan itu di dekat perkopian, yang ngopi itu adalah anak-anak mahasiswa, kemudian juga dekat sama perkampusan, maka bakalan tergantung, pasarnya itu bakalan tergantung dengan mahasiswa ini. Kenapa? Karena ya dominannya adalah pasarnya adalah mahasiswa. Meskipun usaha saya ini adalah usaha tahu petis dan tahu gejrot, di mana mungkin semua masyarakat itu bakalan maem ataupun bakalan mengkonsumsi. Kenapa saya bilang begitu? Yang namanya gorengan itu kan pasti banyak yang makan dan tidak mengenal apakah itu mahasiswa, apakah warga biasa ataupun warga kelas menengah ataupun bahkan kelas atas pun itu ya juga ada yang makan gorengan. Dan faktanya seperti itu. Kemudian yang balik lagi improvisasi yang saya maksud, tidak ada SOP yang sangat-sangat pakem kemudian ini dipertahankan ya. Selalu mengikuti pasar, selalu mengikuti kondisi demikian. Kalau kita tidak pintar-pintar inovasi ataupun improvisasi di pertengahan jalan atau bahkan baru mulai improvisasi, kita bakalan ketinggalan. Kenapa saya bilang ketinggalan? Karena pasar itu sangat dinamis. Apalagi sekarang seiring berjalannya waktu dengan peronlinean itu sudah makin marak dan makin pesat. Persaingan itu pasti ada, bukan cuma dari dari segmen yang sama ataupun usaha yang sama. Contohnya misalkan kuliner, dalam hal ini cemilan. Bisnis cemilan itu bukan cuma saya yang menjual, dan bahkan bisnis yang sama itu di suatu wilayah, di satu tempat itu ada beberapa yang jualan. Artinya kenapa dibutuhkan untuk improvisasi? Karena pergerakan ataupun di lapangan itu faktanya seperti itu. Dan hal-hal ini tidak ada pelajaran di kampus ataupun bahkan kelas usaha itu tidak ada ilmu-ilmu kepastian yang kemudian kalau kamu melakukan ini kemudian nanti bakalan ini. Itu hampir selalu pada saat dipraktekkan itu tidak sama dengan kondisi pasarnya ataupun lokasinya masing-masing. Mungkin ada satu teori yang memang cocok di lokasi ini dengan usaha ini dan dengan kondisi seperti itu, mungkin ada teori tersebut yang cocok. Namun hampir saya juga wawancara ke beberapa teman-teman yang juga merintis usaha itu ya, pasar itu selalu dinamis dan tidak tergantung dengan satu usaha ataupun ya kalau usaha ini tidak mau berkembang dan pasar sudah tidak mau ke ini ya bakalan lari, dan kalau udah lari itu sulit. Makanya improvisasi itu dalam hal ini sangat-sangat penting. Kenapa saya bilang sangat penting? Pasarnya sangat dinamis. Dan balik lagi kemudian untuk kenapa menentukan bahkan menemukan sebuah bisnis itu menjadi sangat sulit dan sangat tidak mudah. Karena sumbernya bisnis, sumbernya usaha itu ya dari kita mau jualan apa dulu. Kemudian untuk menemukan kita mau jualan apa itu harus menemukan ide. Dan ide ini berasal dari 1% dari semangatnya teman-teman, 1% dari kesibukannya teman-teman, dan bahkan dalam hal ini ya mungkin kalau teman-teman ini sebagai karyawan
bahkan ibu rumah tangga, mahasiswa ataupun mahasiswi, hanya butuh 1% dalam hidup kamu untuk menemukan sebuah ide bisnis ataupun ide jualan. Mari kita bedah. Kalau teman-teman sebagai karyawan swasta, kemudian untuk menemukan usaha ataupun berencana untuk membangun sebuah usaha, biar ada income yang lebih, bukan cuma pendapatan dari gaji, biar ada income ya. Teman-teman sebagai karyawan hanya butuh 1% meluangkan waktu untuk menemukan ide usaha tersebut. Dan menemukan ide usaha itu jangan sampai hal-hal yang sulit, dalam hal ini ya tidak terdekat dengan teman-teman. Contohnya teman-teman itu sebagai karyawan swasta ataupun pabrik dan lain-lain, kemudian menemukan sebuah usaha, menemukan ide, gagasan untuk menentukan sebuah usaha itu ya, menurut saya yang paling realistis itu yang terdekat dari diri teman-teman. Kalau yang terdekat dari hobi teman-teman. Kenapa saya bilang cari yang terdekat dari hobinya teman-teman? Karena perjalanan membangun sebuah usaha itu butuh perjuangan. Dan kalau dengan 100% sebenarnya Anda itu mempunyai kesibukan, kemudian untuk membangun sebuah usaha ini di mana juga memerlukan waktunya teman-teman itu bahkan lebih dari 50%, bakalan terkendala nanti pekerjaan utamanya teman-teman. Kenapa saya bilang begitu? Karena membangun sebuah usaha, menentukan sebuah bisnis, ide jualan itu perjalanannya tidak mudah, bukan cuma menentukan itu, menemukan ide usaha itu memang sulit. Namun menjalankannya itu juga tidak mudah teman-teman. Akhirnya kenapa? Ambil dari hal-hal yang terdekat dari teman-teman. Contohnya misalkan hobinya teman-teman itu hobi TikTokan ataupun selalu megang HP pada saat tidak sibuk. Bisa saja teman-teman mempelajari mengenai bisnis-bisnis online. Dalam hal ini ada kategorinya juga. Kalau teman-teman mau menjadi affiliate ya silahkan. Tapi kalau teman-teman mau bikin produk sendiri ya silahkan juga. Tapi ya dengan cara online. Supaya contohnya teman-teman bisa masak nih. Bikinlah sebuah usaha, penjualannya itu melalui peronlinean, baik WA, dimulai dari WA ataupun marketplace ataupun ojek online yang melayani GoFood seperti itu ya juga bisa dimulai dari situ. Seiring berjalannya waktu, apakah penentuan ide usaha tersebut, kalau sudah menentukan ini kemudian di pertengahan ternyata kurang begitu bagus, apakah dipaksakan? Jangan. Usaha itu ya sangat dinamis, dan untuk menemukan ritme yang sama sesuai dengan passionnya teman-teman, sesuai dengan artinya tidak grundel terlalu banyak, itu juga butuh jam terbang. Misalkan teman-teman sudah mengusahakan ide usaha kulineran, dijual dengan cara online, baik melewat Gojek ataupun dan lain-lain, Shopee dan lain-lain. Dengan menentukan seperti itu kemudian dikerjakan, seiring berjalannya waktu, mungkin 1 hari, bahkan 1 bulan, bahkan lebih dari 1 bulan, oh ternyata saya kesulitannya, saya sebagai karyawan, kemudian kalau memang sih ada yang beli, cuma saya harus mengeluarkan waktu yang sangat lebih untuk mempersiapkan usaha ini. Namun di sisi lain kalau saya jual online, pada saat saya bekerja, kemudian ada permintaan, ini bagaimana? Jadi ya, kalau ada kendala, kemudian memang mentok dan tidak bisa dikerjakan
kerjakan dengan maksimal ya di pertengahan jalan ya gak apa-apa, cari yang lain. Kenapa? Ya awalnya ya coba-coba aja dulu semuanya sampai ketemu, oh ini yang pas dengan passion saya, oh ini yang pas dengan kesibukan saya, di mana saya nggak bisa meninggalkan tidak harus meninggalkan kesibukan utama, terlebih saya mendapatkan income dari sini. Walaupun sekarang banyak cara cepat untuk menjadi kaya, menjadi menaruh saham dan lain-lain, itu ya bagi saya itu masih sangat, menurut saya itu kelas-kelas atas, kelas yang sudah mempunyai income yang tinggi, kemudian bingung mau diinvestasikan ke apa, ya dengan cara saham. Kalau dengan gaji UMR dan masih cukup buat makan dan bayar kos dan kontrakan, kan juga mikir mau investasi sekecil apapun demikian. Memang dalam mencapai sebuah kesuksesan itu ya butuh effort ataupun butuh perjuangan, baik tenaga ataupun keuangan demikian. Namun ya realistisnya ya kalau masih gajinya UMR dan masih cukup pas-pasan buat keluarga, buat makan dan buat bayar kontrakan, ya jangan mengambil resiko seperti itu. Walaupun kalau memang meledak investasi itu ya bakalan juga bisa buat kaya, namun ambil terpuruknya seperti itu. Kemudian untuk menentukan sebuah usaha itu kan sudah saya bilang tadi ya, dengan cara teman-teman itu ambil dari terdekat dari teman-teman, dan kalaupun nanti di perjalanan mungkin berhasil ataupun sebaliknya, kalau berhasil hanya satu pilihannya, yaitu dengan cara apakah teman-teman itu bakalan meninggalkan kerjaan utama, kemudian memilih memfokuskan bisnis yang teman-teman jalani, kemudian apakah teman-teman bakalan tetap menjalani dua-duanya. Dengan cara pasti ada yang terbengkalai, ada bisnisnya, terus satunya lagi juga kadang kerjaan utamanya yang bakalan mengganggu. Dan menjalani usaha setelah menentukan ide bisnis, setelah menentukan usaha ini yang bakalan teman-teman jalani, itu hanya satu yang akan bisa menemani teman-teman, adalah kesabaran dan konsisten. Itu sangat berat teman-teman. Sabar dan konsisten itu sangat berat, karena dalam perjalanannya itu, kenapa saya bilang teori, kebanyakan teori itu pada saat dipraktekkan dengan usaha yang kita jalanin itu, kalau teorinya mungkin gampang, tapi pada saat mengerjakannya itu sangat sulit. Kenapa saya bilang seperti itu ya, karena saya sudah menjalani, dan hanya butuh 1% saja untuk menemukan ide usaha ya. Yang saya maksud adalah, kalau teman-teman mempunyai kesibukan 100%, luangkanlah, coba-coba gak apa-apa. Intinya teman-teman itu ya meluangkan waktu hanya 1% saja dari kesibukannya teman-teman. Kemudian kalau usahanya berhasil ya silakan tentukan pilihan, apakah mau lanjut di usaha ataupun bahkan mau ganti usaha ataupun meninggalkan kerjaan-kerjaan utama. Namun selama usahanya teman-teman itu ya belum benar-benar menjanjikan dan realistisnya, itu teman-teman tetap jalan di tempat kerjaan yang lama. Kecuali sudah benar-benar income-nya itu, prospeknya bagus dan income-nya itu sangat stabil, apa boleh buat teman-teman bisa ambil keputusan. Dan setiap keputusan itu pasti ada konsekuensinya masing-masing. Yang paling penting ya
dari setiap keputusan itu pasti ada konsekuensinya. Namun teman-teman kalau gagal ya teman-teman kan sudah pernah mencoba. Kalau teman-teman tidak pernah mencoba, itu hanya sebatas menjadi wacana, itu hanya sebatas menjadi obrolan yang tidak bakalan menjadikan sebuah karya. Dan lagi-lagi karya ataupun usaha itu bakalan ditemukan problemnya pada saat teman-teman itu melakukannya, bukan cuma dipikir. Teman-teman sudah bisa menemukan sebuah ide, tapi nggak dikerjakan ya, mau sampai berapa tahun pun ide usaha tersebut ya bakalan tidak terjadi. Jadi kalau menemukan sebuah, nanti mencari ide usaha itu memang susah, namun kalau teman-teman sudah menemukan ide untuk jualan, lalu ya dikerjakan. Kalau ada problem, oh ternyata ini memang kurang bagus dengan pekerjaan saya sekarang, ya udah ditinggalkan, ambil cara lain ya. Yang paling penting, tenaga teman-teman sudah mengeluarkan 1%, maka seluruh modal harusnya itu juga ambil dari 1%. Artinya misalkan teman-teman mempunyai tabungan, katakanlah 1 juta demikian ya, yang bisa diambil ya bisnis-bisnis yang hanya 1%, bahkan maksimalnya itu 10% dari tabungannya teman-teman. Kalau bisa jangan sampai pinjam dulu pada saat merintis. Kenapa ya? Karena teman-teman belum tahu. Oke lah, mungkin meledak di 1 bulan 2 bulan. Gimana di bulan ketiga? Karena ukuran usaha itu bukan cuma 1 bulan 2 bulan bahkan 6 bulan, tapi dengan bahkan 3 tahun ke atas baru, bahkan ada yang bilang 5 tahun ke atas baru bisa. Jadi kalau di bawah tahun-tahun itu ya, kalau bisa jangan dulu. Meskipun untuk mengembangkan itu ya, mau gak mau bukan cuma butuh tenaga, tapi putar otak gimana caranya, jangan pinjam ke bank. Intinya gitu. Kenapa? Nantinya kalau teman-teman mentalnya tidak siap dan hal-hal terburuk terjadi, kemudian gimana, nanti bakalan stres teman-teman. Dan begitu cara menemukan ide usaha ataupun menentukan sebuah usaha dari ide tersebut, kemudian menjalaninya. Yang bisa sharingkan saya seperti itu, dan barangkali ada masukan bahkan kritik dan saran bisa ditinggalkan di komen. Mudah-mudahan sehat selalu dan sukses rencananya tercapai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.